Pangeran tampan ini berasal dari negeri seberang. Selain tampan, beliau memiliki hati yang lembut serta bijaksana. Pangeran Bayu Segaran namanya. Ketika dirinya berkuda, mengelilingi kampung negerinya, mendapati perempuan tua sedang duduk di pinggir jalan, dia segera berhenti dan menghampirinya. Kenapa ibu duduk di sini dan sedang apa? Aku lapar, aku sedang menunggu cucuku, katanya mencari makan. Tapi, sampai saat ini belum kembali. Sejak kapan ibu duduk di sini? Sejak pagi anak muda. Setelah itu, Pangeran Bayu Segaran memberikan sejumlah uang pada perempuan tua itu. Lalu, beranjak pergi untuk melanjutkan perjalanan. Kita beralih ke warga desa. Sementara warga desa, akhir-akhir ini, sedang merasa resah, gundah, dan sangat ketakutan. Terutama malam hari. Mereka sering berkumpul, membicarakan tentang keadaan desanya tersebut. Waktu malam tiba, suasana menjadi mencekam. Selepas maghrib, tak satu pun warga desa berani membuka pintu rumah. Apalagi untuk keluar rumah. Apakah gerangan sebabnya? Warga desa banyak yang mengeluhkan bahwa mereka banyak yang kehilangan hewan ternak. Sapi ataupun kambing mereka selalu berkurang, terutama malam hari. Untuk itu, warga desa sepakat untuk meronda. Dalam perondaan itu, alangkah terkejutnya mereka. Ada salah satu dari mereka yang memergoki ada makhluk tinggi besar, bermata merah, dan bertaring. Dan semua orang pun lari ketakutan. Sejak saat itu, semua penduduk desa merasa ketakutan untuk keluar malam. Inilah wujud makhluk mengerikan itu, yang selama ini memakan ternak mereka. Selang beberapa hari, akhirnya, salah satu dari mereka pergi ke kerajaan untuk melaporkan keadaan desanya pada raja. Hamba menghadap Badinda Raja. Siapa Kisanak? Ada keperluan apa Kisanak menghadap? Hamba Sukerto, dari desa Tegal Rejo. Ada keperluan apa Kisanak? Desa kami sedang dilanda ketakutan, ada makhluk yang mengerikan berkeliaran dan memangsa ternak kami. Sukerto lalu menceritakan semua yang terjadi di desanya. Dan Baginda Raja pun mengangguk memperhatikan. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, ada sepasang telinga yang mendengarkan pembicaraan mereka berdua, yaitu sang Pangeran Bayu Segaran. Tiba-tiba muncul dari balik tirai, Pangeran lalu berkata, Biar aku yang pergi ke desa itu untuk menyelesaikan masalah ini, Ayahanda. Baiklah, aku izinkan, tapi berhati-hatilah. Baik, Ayahanda. Dengan beberapa prajurit pengawal, Pangeran Bayu Segaran pun berangkat ke desa Tegal Rejo. Sesampainya di desa Tegal Rejo, Pangeran disambut dengan sukacita oleh warga desa. Mereka menceritakan semua apa yang terjadi di desanya. Dengan beberapa penduduk desa, Pangeran berembuk untuk menangkap makhluk pemakan hewan ternak tersebut. Dengan kesepakatan bersama, akhirnya diputuskannya untuk meronda nanti malam. Seperti kesepakatan, disiapkanlah kurungan besi besar yang digantung dengan tali, dan ada kambing di bawahnya sebagai umpan. Kini, mereka tinggal menunggu malam. Selang beberapa saat, akhirnya malam pun tiba. Beberapa orang, dengan mengendap-endap mereka memegang senjata seadanya. Dan gerakan ini
dipimpin oleh sang pangeran sendiri. Benar saja, selang beberapa waktu, ada makhluk tinggi besar, dengan mata merah menyala mendekati kambing itu. Semua peronda ketakutan, tapi pangeran menahan mereka untuk tidak berlari. Begitu makhluk itu tepat di bawah kurungan besi itu, pangeran memberi aba-aba untuk melepas tali besar yang menggantungnya. Benar saja, makhluk besar itu pun berhasil mereka tangkap. Penduduk pun merasa gembira. Mereka berjaga, begitu lelahnya. Di saat penangkapan makhluk tersebut, akhirnya mereka ketiduran. Begitu bangun pagi, alangkah terkejutnya mereka. Makhluk yang mereka tangkap semalam tidak ada. Lalu, mereka memberanikan diri untuk mendekati kurungan itu. Dan terkejutnya mereka, makhluk itu ternyata berubah menjadi tikus. Lalu, pangeran bicara pada tikus itu. Siapa kamu, berani mengganggu warga desaku? Aku dari hutan sebelah, aku kelaparan. Hewan di sana habis diburu manusia. Kumohon, jangan bunuh aku. Baik, aku tidak akan membunuhmu, tapi berjanjilah kau tidak akan mengganggu warga desa ini lagi. Dan aku akan perintahkan warga desa untuk tidak berburu lagi ke hutan itu. Terima kasih pangeran. Sekarang pergilah. Tikus itu pun segera berlari ke dalam hutan. Setelah tikus itu pergi, warga desa pun mengucapkan terima kasih pada Pangeran Bayu Segaran. Dan pangeran berpamitan kembali ke kerajaan. Seraya berkata, Hewan ternak kalian yang hilang akan diganti oleh kerajaan. warga desa bertepuk tangan, seraya berterima kasih. Desa Tegalrejo sekarang menjadi tentram dan damai. Dan warga desa pun tidak segan-segan untuk keluar malam. Pemirsa, cukup sekian dari kami. Dan semoga terhibur. Wassalam.